warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, masuk ke tasbih ruku'. Kita sebelumnya membahas tentang tata cara ruku' atau sifat ruku'. Sekarang kita masuk ke tasbih, zikir ketika ruku'. Ulama 3 madhab bersepakat, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i bersepakat membaca tasbih ruku' hukumnya sunnah, jadi bukan rukun. Sedangkan Imam Hambali, Imam Ahmad ibnu Hambal berpendapat membaca tasbih ruku' wajib sekali. Ini perbedaannya begitu. Rahmatul Ummah juz pertama halaman 40. Lalu ulama bersepakat bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para imam, bahwasanya tasbih ruku' adalah subhana rabbiyal azim. Saya ulangi lagi, subhana rabbiyal azim. Ini kesepakatan 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Jadi bacaan ruku itu subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana, maha suci, rabbiya, Rabb saya, al-azim, yang maha agung, wa bihamdih, dan baginya segala puji. Jadi ini bacaan yang recommended, Pak. Semua ulama sepakat. Berarti inilah zikir yang paling populer diamalkan oleh kaum salafi. Salafi itu apa? Generasi awal Islam. Generasi pertama, 2, 3. Generasi pertama itu apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang ada saya dan sahabat saya. Tsummaladzina yalunahum, lalu generasi setelah itu tabi'in, pengikutnya sahabat. Tsummaladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, yakni generasi ketiga. Generasi keempat, 5 dan 6 itu disebut dengan kaum khalaf. Jadi yang namanya salafi itu enggak ada zaman sekarang. Salaf itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ini orang salaf, orang ngaku salaf berarti sarap, Pak. Gimana enggak sarap orang zaman sekarang kok? Generasi 4, 5, 6 saja namanya bukan salaf lagi kok. Sudah kholaf. Nah sekarang ini ya bukan salaf. Jadi kalau orang ngaku saya alirannya salafi, bohong. Salafi enggak ada itu. Salafi itu yang di zaman awal. Dan orang ngaku salafi tapi tidak ikut imam yang 4 ini berarti bohong, bukan salafi. Orang ngaku salafi tapi ikutnya bukan imam 4, imam sendiri. Orang zaman sekarang misalnya, bukan salafi berarti. Nah, ini saya butuh penegasan itu untuk disampaikan. Hanya saja selain subhana rabbil azim, banyak zikir yang lain juga yang boleh kita masukkan ketika ruku'. Ini tidak menolak yang lain. Nah, apa saja itu? 1. Subhana rabbiyal azim. Ini latar belakangnya ini dari Uqbah bin Amir. Qala
lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, saat ketika turun firman Allah, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, yakni ini surah Al-Waqiah ayat 74 dan ayat ke-96. Ketika turun firman Allah, maka Nabi bersabda terkait dengan ayat ini. Beliau bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ayat ini maksudnya sebagai bagian dalam ruku' kalian. Lalu gimana caranya menjadikannya bagian di dalam ruku'? Maka Uqbah bin Amir menyampaikan, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza raka'a, apabila ruku' membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih talatan, 3 kali. Itu latar belakangnya. Bisa dilihat Pak di asbabun nuzul turunnya surah Al-Waqiah ayat ke-74 dan 96 tentang perintah Nabi agar menjadikan inti ayat tersebut sebagai bacaan dalam ruku. Tapi kita ini kan ada larangan membaca Al-Quran di dalam ruku. Makanya jangan baca fasabbih bismi rabbikal azim. Jangan baca begitu. Tapi bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu maksudnya. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud 869, Ibnu Majah 887, Musnad Imam Ahmad 16.961 dan Ad-Darimi 1305. Lalu dari Hudzaifah radhiyallahu an dia berkata, annahu shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakana yaqulu fi ruku'ihi, sesungguhnya ia salat bersama Nabi dan Nabi itu membaca di dalam ruku'nya subhana rabbiyal azim. Hadis ini sahih Muslim 772, Sunan At-Tirmidzi 262, An-Nasa'i 1008, Abu Daud 871, Ibnu Majah 888, Musnad Imam Ahmad 22.729 dan Ad-Darimi 1306. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Dari Aisyah annaha qalat, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru, bahwasanya Nabi memperbanyak ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, hendaklah membaca di dalam ruku' dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini populer di Indonesia juga Pak. Sebagian umat Islam di Indonesia juga pakai yang ini, terutama yang Islamnya ingin beda sama NU. Gitu. Saya perhatiin teman-teman kita Muslim samalah, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi dia tuh nggak mau sama NU, mau beda pokoknya. Pokoknya apa-apa yang mirip NU nggak mau gitu. NU pakai sarung, dia pakai celana gitu kan. Pokoknya beda aja. NU pecinya hitam, dia nggak mau gitu. Makanya beda. Sampai bacaan ruku pun dia nggak mau sama. Maunya yang ini. Tapi nggak salah, benar. Ini benar juga. Alasannya mengapa belakangan banyak pakai yang ini? Alasannya karena hadis inilah yang tercantum di Sahihain, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi nomor hadis Sahih Bukharinya 4967, Sahih Muslim 484, An-Nasa'i 1047, Abu Daud 877, Ibnu Majah 889,
Musnad Imam Ahmad 23.543. Jadi seandainya bapak-bapak mau pakai ini nggak apa-apa, sah. Di mazhab Syafi'i juga dipakai ini. Saya baca Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, pengarang Nihayatul Zain. Beliau merekomendasikan juga bacaan ini dalam ruku'. Jadi mazhab Syafi'i pun pakai. Tapi saya kadang agak geli dengan logika begini, Pak. Yang paling sahih itu membaca subhanakallahumma, jangan subhana rabbil azim, karena hadisnya kurang sahih. Geli banget saya bacanya itu. Geli banget ya. Justru begini, itu logika apa sih sebetulnya? Mentang-mentang yang satu ini di Sahih Bukhari dan Muslim misalnya, Sahih muttafaqun alaih. Itu bukan berarti kalau dia Sahih muttafaqun alaih yang lain jadi diabaikan, tidak. Saya pikir nggak salah lah imam 4 madhab itu. Kan Imam Hanafi beralih generasi Imam Malik, karena Imam Hanafi kan gurunya Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Zamannya memang berurut. Setelah empat-empatnya wafat, baru generasi Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi ada yang nanya, Ustadz ngapa ya Imam Syafi'i itu nggak pakai hadis Sahih Bukhari Muslim? Ya belum ada gitu. Jangan nanya begini, ngapa ya Pak Soekarno dulu nggak baca buku Pak Parman? Ya lain lah. Zamannya aja beda. Emang duluan saya dari Pak Karno? Nah, jangan sampai begitu Pak. Jadi menurut saya logika yang menggelikan begitu. Kadang-kadang dihadapkan sama orang awam kan bingung. Ganti berubah. Selama ini belajar sama guru ngaji subhana rabbil azim wa bihamdih, ganti langsung subhanakallahumma. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan bacaan dua-duanya ini. Cuman logikanya yang salah, alasannya yang salah. Kok dia ngebantah sesuatu yang memang sudah masyhur dari awal? Itulah amalan Nabi, itulah sahabat Nabi, itulah para tabi'in, itulah fatwa 4 madhab. Itu maksud saya. Nah kalau di madhab Syafi'i disunahkan dua-duanya digabung aja Pak. Dua-duanya digabung. Sekali lagi, sebagian juga memakai ini, saya dengar-dengar itu jamaah di masjid, boleh saja. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Artinya juga bagus. Maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, dan pujian atasmu, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Kan bagus artinya. Sahih Bukhari Muslim. Selanjutnya yang ketiga, ada doa yang kita bisa masukkan juga ke dalam ruku kita. Bahkan nggak membaca tasbih, diganti dengan doa ini juga boleh. Diganti dengan zikir ini. Bunyinya begini, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Bagus juga ini. Dibaca doa ruku. Enggak baca subhana rabbil azim lagi, langsung ini juga boleh. Saya aja enggak hafal, Pak. Saya takut kebablasan aja kalau pakai yang ini. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ngapa lagi jadi buka puasa itu? Saya takut aja gitu, bablas gitu, kepeleset lisannya. Ini juga sahih. Tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 771, At-Tirmidzi 266, An-Nasa'i 897, Abu Daud 760, Ibnu Majah 864, Musnad Imam Ahmad 805, Ad-Darimi 1238. Selanjutnya yang keempat sekarang. Kita disunahkan juga membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Kayak zikir salat witir ya. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Cuman di sini Rabbunanya ditiadakan. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi,
membaca di dalam rukuk dan sujudnya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Hadis ini sahih Muslim nomor 487, An-Nasa'i 1048, Abu Daud 872, Musnad Imam Ahmad 23.543. 4 dapatnya kan? Silakan pilih kalau apal, Pak. Diapalin saja. Selanjutnya yang kelima, dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu an, dia berkata, qala kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasul. Qala, selanjutnya dijelaskan, tumar raka'a bi qadri qiyamihi, Nabi ruku' selama ketika beliau berdiri. Lama juga nih rukuknya ya. Beliau rukuk selama ketika beliau berdiri. Berdiri lama nih. Rukuk lama juga. Selanjutnya yaqulu fi ruku'ihi, Rasul membaca, mengucapkan di dalam rukuknya, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Subhana, maha suci Allah, dzil jabarut, yang memiliki kekuasaan, wal malakut, kerajaan, wal kibriya, kebesaran dan kesombongan, wal adhamah, dan keagungan. Yang punya kekuasaan Allah, yang punya kerajaan Allah, yang punya keagungan Allah, yang punya kebesaran Allah. Ini kalau orang ngerti betul ilmu ini, Pak, Dzil Jabarut wal Malakut, Allah yang punya kekuasaan dan kerajaan. Rahasianya kalau mau tahu, siapapun yang pernah jadi raja di muka bumi itu atas kehendak Allah. Itu benar, Pak. Atas kehendak Allah. Siapapun yang jadi presiden itu takdir Allah. Sebelum pemilihan berjuanglah. Siapa yang mau dipilih? Yang nyalon-nyalon lah. Sama kayak wali kota Bandar Lampung ini. Sebelum pemilihan berjuanglah. Begitu sudah terpilih, itu takdir Allah. Karena kalau tidak, gila kita. Percayalah sama saya. Enggak terima wali kotanya bukan pilihan saya. Paling wali kotanya curang, umpama ya, Pak. Itu stres, bisa gila kita. Karena enggak percaya sama takdir. Ini intinya ke sana itu. Tapi apakah orang jadi presiden itu pasti sebuah kemuliaan? Jawabannya belum tentu. Apa orang kalau jadi gubernur sudah pasti kemuliaan? Belum tentu. Banyak gubernur ketangkap KPK, banyak, Pak. Betul nggak kira-kira? Apa orang kalau terpilih terus jadi wali kota pasti kebagusan? Belum tentu. Karena ada pepatah, air kalau kelamaan menggenang penyakitan. Kekuasaan kalau sekelamaan muter-muter di orang tertentu saja penyakitan, nanti percayalah sama saya. Nggak bagus juga kelamaan. Kecuali jadi takmir masjid kali Pak Haji ya. Tapi lihat aja kalau Pak Haji Aidisir sudah agak ngelunjak, ganti Pak. Pak Aidisir kayaknya mbalelun ya, umpama ganti. Tapi selagi masih bagus jangan. Masih bagus nih, lanjut. Apalagi nyumbangnya paling banyak sama masjid misalnya ya. Malah bagus malahan. Karena ngapa? Jadi ketua takmir masjid ini begini, Pak. Digaji mah nggak ada kan? Saya belum pernah dengar ketua takmir masjid digaji, nggak ada kan? Malah tekor jadi ketua takmir masjid itu. Pasti pengeluaran, percayalah. Kurang-kurang nggak mungkin kan, siapa yang menutupin? Terpaksa gua lagi yang nutupin kan? Itu takmir masjid. Tapi kalau kekuasaan yang menghadirkan banyak fasilitas, kelamaan tuh bahaya sekali. Jadi saya ingin tegaskan sama jamaah, urusan politik kekuasaan, kita ini jadi warga negara yang baik sajalah. Disuruh milih ikut milih, disuruh nyoblos ikut nyoblos, disuruh dukung ikut dukung.
Bapak-bapak diajak berpartai, kalau cocok berpartailah, kan mubah saja berpartai itu. Mau partai apa saja. Tapi ingat, hasilnya jangan ngotot. Karena kalau kita ngotot, kita nggak percaya dengan takdir Allah. Itu yang bahaya. Makanya ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa doanya biar terpilih jadi anggota dewan? Ini doanya nih. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Apal nggak Pak? Kalau apal bapak-bapak bisa jadi anggota dewan nanti. Pak Haji Hamdan apal nggak? Sekali tapi saya nyebutnya. Dengar langsung apal. Jadi dah. Begitu pencalonan dia ngomong habis pemilihan, nggak terpilih saya Ustadz. Berarti lawannya lebih kenceng kata saya doanya. Makanya bapak nggak terpilih. Yang salah bukan doa sayanya, bukan kata saya. Bapaknya kurang kenceng aja. Kalau Ustadz itu kan harus pintar agak ngeles gitu Pak. Biar nggak dikatakan ndak mujarab ya. Baik, ini 5 zikir ketika ruku'. Bahkan ruku' itu tumakninah saja. Kalau di mazhab Syafi'i, tumakninah saja, tidak membaca apa-apa, tetap sah ruku'nya. Tidak mengapa. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya bebas. Basing pertanyaannya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Membaca tasbih ruku' boleh sekali, boleh 3 kali, dan boleh lebih dari 3 kali. Tapi usahakanlah ganjil. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Kecuali angka 10 Pak, boleh digenapkan di angka 10. Tapi di bawah itu jangan 8, jangan 6 gitu. Karena Allah suka yang ganjil. Tapi Allah juga suka dengan yang digenapkan menjadi 10. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih boleh dilebihkan dari 3 kali. Usahakanlah ganjil. Walaupun kalau berjamaah dibuat seproporsional mungkin. Agar tidak terkesan terlalu lama sholatnya. Jadi sedemikian rupa. Kalau sholat sendirian boleh dilamakan. Atau imamnya belum i'tidal. Sedangkan kita sudah Subhana rabbil azim 3 kali, tambahin aja. Agar kita tidak melamun di dalam sholat atau diam di dalam sholat. Ini poin yang pertama. Kedua tadi apa? Iya. Makmum masbuk membuat jamaah lagi. Kalau sesama masbuk, adab makmum masbuk, begitu imam salam, masing-masing makmum masbuk menyempurnakan rakaatnya masing-masing. Masing-masing makmum masbuk menyempurnakan rakaatnya sendiri. Tidak bikin jamaah lagi. Karena kalau bikin jamaah lagi nanti bingung tunjuk-tunjukan dalam sholat. Jadi tidak membuat jamaah lagi sesama masbuk. Tinggal menyempurnakan rakaat masing-masing. Kecuali ada makmum baru datang. Dia ngamum sama makmum masbuk. Boleh. Contoh imam salam ya Pak. Ada 5 makmum masbuk berdiri menyempurnakan rakaat. Itu jangan berjamaah, masing-masing aja. Makmum masbuknya itu. Jangan ngambil lagi jamaahnya. Tetapi kalau ada orang yang baru datang, ingin ngamum di belakang makmum masbuk, boleh tepuk bahunya. Asal jangan ditepuk bahu lalu noleh. Noleh ke belakang. Atau ada kejadian Pak, orang sholat berdua. Satu imam, satu makmum. Ada makmum kedua datang. Nepuk bahu makmum yang satu, maksudnya biar mundur, rata di belakang. Begitu ditepuk bahunya, makmum malah kenceng bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terpaksalah salat hari itu imamnya 2. Imamnya 2, makmumnya 1. Itu sama dengan lakinya 2, bininya 1 itu Pak.
Allahu Akbar. Ya kacau lah urusan sholat. Nah itu mengapa terjadi demikian? Karena nggak pernah ngaji makmum satu tadi. Pikir dia kalau orang nepuk bahu dia ngangkatnya jadi imam. Padahal dia sudah bermakmum sama imam yang di depan. Jangan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau imam makmum masbuk sesama masbuk sengaja nyambung berimam lagi, tidak boleh. Mereka hanya menyempurnakan rakaat masing-masing saja. Jelas ya Pak? Ya, pernah melihat? Ya, yang lain mundur. Kalau mau tahu historinya Pak, itu aliran NII. Jadi mereka itu aliran DITII. Kalau di Lampung ini ada kelompok-kelompok begitu itu, secara histori sedemikian rupa, yang dia punya hubungan secara langsung dengan sejarah DITII. Itu pasti kayak gitu. Mereka tuh nggak punya fikih, nggak. Karena mereka mengatakan mengapa kepemimpinan tidak boleh ada jedanya. Iya gaya dia. Jadi kalau imamnya sudah, harus ada imam baru lagi. Nah, begitu. Sampai sholat pun mereka lakukan itu. Itu orang yang punya hubungan langsung sejarah dengan NII. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat ada orang begitu, percayalah sama saya. Dia secara ideologi terhubung dengan NII. NII itu, dia ada, kan pecah tuh setelah bubar, dibasmi oleh Pak Harto, gitu ya. Setelah habis NII dan bekas-bekasnya XX-nya itu, mereka bikin kelompok masing-masing sekarang. Nah, salah satu kelompoknya itu yang menjadi berbaiat dengan ISIS. Jadi Mujahidin Ansarud Daulah yang kemarin ngebom di Makassar. Termasuk yang nyerang di Mabes Polri. Itu kelompok mereka itu. Yang berbaiat dengan ISIS ya. Yang mereka itu memberontak kepada pemerintah yang sah. Jadi begitu. Mereka pahamnya pasti begitu. Kalau enggak dari aliran itu enggak mungkin begitu. Lalu kalau Pak Ustadz tahu, woi lama masuk di dalam tuh Pak, makanya tahu sayanya. Ini bukan nebak-nebak, bukan nebak-nebak, mengalami langsung. Pikih-pikihnya bagaimana? Enggak punya pikih mereka itu. Mereka lakukan yang sedemikian rupa. Kalau ada yang begitu, jangan diikuti. Tapi jadi cirian kita, oh ini kelompok itu. Terus jangan sampai orang Islam ngomong begini, ah teroris itu nggak ada, cuman rekayasa. Jangan, teroris itu ada, benar-benar ada teroris itu, dan orang Islam agamanya benar-benar ada. Khutbah saya hari ini, coba dilihat Pak di YouTube ya, yang sudah saya share itu benar-benar ada itu. Hadisnya sahih semua, dan organisasinya itu memang ada, bukan bikinan orang tertentu atau bohong-bohongan isu aja buat nakut-nakutin, bukan, memang ada. Dan sudah disinyalir sejak zaman Nabi, memang sudah ada itu. Nah, ciri khas aliran itu begitu. Makanya hati-hati Pak. Mereka sekarang di Bandar Lampung ini sudah banyak kelompok itu juga. Ijo-ijo seragamnya kan? Iya benar, itu ijo-ijo. Itu alirannya dari situ sebetulnya. Jangan disebut, nanti kacau. Ini masuk YouTube soalnya. Subhanallah. Tapi saya termasuk sedang menangani lah kelompok itu ya. Sedang kita coba tuntaskan. Tapi hati-hati makanya anak-anak itu. Jangan sembarangan ngaji Pak. Ngaji yang tertutup itu hati-hati banget. Jadi enggak usah ribet-ribet lah nyari kebenaran. Kita sudah ngucap syahadat aja udah benar kita ini kok. Tinggal belajar jadi orang baik, mati husnul khotimah jadilah. Allahumma amin. Ngapa kita ribet-ribet lagi mau cari kebenaran kemana-mana? Ya kalau mati syahid masuk surga itu mesti ngebom. Ya ngapain Allah perintahkan kita nikah Pak? Mending ngebom aja gak usah nikah. Ya kalau gampang betul masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya. Ya. Baik. Pertama, imam bawa anak kecil. Anaknya di dekat bapaknya tentunya kan? Apa sah? Jawabannya iya, sah, boleh. Tidak merusak sholat sama sekali Pak. Sah sholatnya.
Tidak apa-apa. Ya sholatnya imam sah. Kalau anak-anak ya memang belum wajib sholat kan. Sama kayak Nabi ngajak cucunya ke masjid. Hasan dan Husain itu malah nakal lagi dua anak itu. Nabi geli-geli sujud, duduk dia di leher. Hiya, hiya, hiya. Ini kuda-kudaan malahan. Cucung Nabi. Tapi sholat apa digebuk sama Nabi? Ya enggak, ge. Jangan digebuk. Anak-anak kok boleh. Mubah-mubah saja, Pak. Enggak jadi masalah. Yang penting anak itu enggak ngompol. Jadi kalau anak itu masih ngompol, yang kedua ngerecokin orang lain sholat, tiduran dia di tengah bapak-bapak ini. Nah, tes, oh anak saya masih nakal nih. Orang sholat dia tiduran di tempat sujud orang. Nah, jangan dulu besok, jangan dulu dibawa ke masjid. Nanti begitu dia sudah siap kasih pengertian, bawa lagi ke masjid begitu. Kalau dia ngelempang. Kadang anak perempuan Pak, ngelempang pas tengadah depan orang tua mau sujud. Begitu mau sujud bingung kan? Oh, digeserin, bukan anaknya, takut nangis gitu kan. Nah, kalau masih ngeganggu, liburin dulu ke masjidnya, kasih pengertian. Tapi selama dia sholatnya di samping bapaknya, tidak ganggu yang lain, tidak jadi masalah itu. Selanjutnya sholat perempuan ya, sama laki-laki. Jadi sholat wanita itu lebih rapat dibandingkan sholat laki-laki. Runi gambarnya, karena suruh praktek sama beliau. Jadi sholat perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki itu dikatakan tidak seperti wanita karena memang posisi kakinya sejajar dengan kedua bahunya, selurusan ke bawah. Kalau perempuan disunahkan merapat lagi kakinya. Jadi kalau pelajaran dari guru saya itu, kalau laki-laki sejengkal dari lutut ke lutut itu. Ini buat laki-laki. Tapi kalau perempuan sekepal dari lutut ke lututnya. Nah, ini posisinya. Kalau perempuan sekepal dari tumit ke tumit, maaf lupa saya. Bahasanya bukan lutut, dari tumit ke tumit sekepal perempuan. Tapi kalau laki-laki dari tumit ke tumit sejengkal. Ini jangan berangkang begini, Pak. Mencret macam-macam. Salat apalah yang berangkang itu? Kan jelas betul kalau ngatur sop itu mankibahu bimankibi sahibihi. Bahu dulu ukurannya, baru kaki. Qadamahu bi qadamihi. Jangan kaki dulu baru bahu, remek salatnya, enggak ngepas. Tapi kalau bahu dulu baru ngikut kaki itu benar. Nah, laki-laki. Tapi kalau perempuan dia lutut tumit ke tumitnya sekepalan saja. Itu agar dia salatnya lebih rapat. Nah, begitu dia ruku, maka dia akan lebih rapat. Ini perempuan yang enggak jauh beda sama laki-laki. Ya, begini. Enggak jauh beda sama laki-laki, cuman kakinya saja dia lebih dirapatkan buat wanita. Kalau buat laki-laki, tumit ke tumitnya lebih renggang. Maka begini. Nah, begitu. Ini buat laki-lakinya. Nah, kalau ruku, sujud itu akan beda banget nanti begitu sujud. Nah, begitu sujud, nah saya ngambil ke sini ya. Begitu sujud, buat laki-laki diangkat sikunya. Kalau perempuan dirapatkan ke badan. Ingat, jangan sekali-kali sujud lengan kita nempel ke lantai. Itu yang harus diingat. Begitu. Nah, laki-laki posisi siku ini diangkat begini, Pak. Tapi kalau perempuan ditarik lagi kepalanya, dirapatkan ke badan. Itu perempuan. Ya, laki-laki siku diangkat agak lebih memanjang posisi sujudnya. Tapi kalau perempuan lebih ditarik kepalanya dan sikunya dirapatkan ke badan. Itu saja bedanya. Tapi ingat, dikatakan laki-laki memanjang itu bukan begini. Pernah lihat orang sujud begitu? Jauh amat sujudnya, jedut dinding. Nah, itu bukan begitu maksudnya. Proporsional saja, yang penting sikunya diangkat. Nah, begitu. Jelas ya, Pak? Silakan yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. Iya. Iya. Betul. Iya, yang pertama pertanyaannya makruh hukumnya rukuk tangan diletakkan di betis. Kalau ditanya sahnya masih sah ya, tapi makruh yang demikian. Karena dianggap tidak meratakan punggung ketika rukuk. Kecuali orang nggak rukuk sama sekali, maka nggak sah sholatnya. Dia masih rukuk, tapi rukuknya tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Telapak tangan tidak boleh di betis dan tidak boleh di paha, tetapi diletakkan di kedua lutut, dimekarkan jari-jarinya seperti menggenggam dan mencengkram lutut. Itu posisi telapak tangan ketika sedang ruku. Yang pertama. Jadi di masjid besar ya, imamnya letaknya di lutut, di bawah lutut ya, di betisnya, tulang kering itu. Oh ya, mungkin imamnya cuman belajar tilawah, nggak belajar fikihnya gitu. Imam itu ya jangan cuman belajar baca Quran gitu, juga harus belajar fikihnya gitu. Kadang-kadang kan begitu Pak. Saya pernah ngelihat ada imam hafal Quran, masih muda, dia hafal 30 juz. Tapi sholat kayak main-main, Pak. Ya, makanya penting orang jangan cuma ngapal Quran, belajar fikih juga. Dia tuh sholat itu main-main, pokoknya sambil sholat, garuk-garuk. Emang bagus bacaannya, begini-begini, goyang-goyang badannya. Bacaan itu merdu sekali. Dan dia hafal 30 juz, tapi sambil main-main. Sholat itu sambil goyang-goyang gitu. Jadi nggak semua imam sholat itu ngerti fikih ternyata. Ada yang hafal Quran tapi dia nggak ngerti fikih. Nah ini makanya semua harus dipelajari. Fikih itu wajib untuk dipelajari. Ini yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan tentang angkat takbir. Makanya semua ulama yang menjelaskan fikih, ustadz-ustadz, mubaligh misalnya, harus menjelaskan sandaran madhabnya kemana. Kalau Imam Syafi'i begini, jelas hadisnya, kalau hadisnya Sahih Bukhari Muslim, jari-jarinya dimekarkan, kemudian jempol tangannya di tempat anting-anting, dengan telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Ini madhab Syafi'i. Nah yang sebahu begini, ini madhab Hambali, dengan jari-jarinya dirapatkan. Nah sebaiknya para ustadz jujur menyampaikan, ini madhab Hambali, ini madhab Syafi'i. Karena ada Pak yang maunya benar sendiri itu, apalagi di YouTube ya. Itu ustadz-ustadz di internet itu nggak pernah jujur menyampaikan madhab. Yang dia sampaikan apa? Ini kita sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi nggak ngomong langsung, dia cuman ada kesan kalau nggak sama dengan dia berarti nggak cocok dengan Quran dan Sunnah. Ujung-ujungnya pasti ngomong bid'ah tuh yang begitu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jago banget kalau ngomong bid'ah Pak. Sebenarnya yang nggak sama dengan dia jadi bid'ah. Makanya saya kadang mengapa banyak saya sarankan para kiai, para ustadz, ahli-ahli kitab kuning itu bikin konten YouTube sebanyak-banyaknya. Terserah orang mau nonton atau tidak. Karena masyarakat sekarang instan searching, klik di YouTube. Yang keluar yang keras-keras itu Pak. Yang merasa paling benar sendiri itu. Makanya antisipasinya semua harus bikin konten YouTube. Selama itu bermanfaat, lakukan. Makanya saya maunya ngaji-ngaji di pondok itu ya, itu di YouTube kan semua saja. Ada ratusan ribu pondok se-Indonesia ini. Kalau di YouTube kan semua itu, subhanallah, itu luar biasa. Setidak-tidaknya tadi Pak, nggak masuk konten-konten yang justru membuat kita jadi salah memahami ajaran Islam atau yang keras tadi itu. Jadi demikian. Silakan, masih ada? Ya silakan. Gimana? Lebah buah. Oh iya, borong buah. Borong buah yang masih di batang. Ya. Borong buah yang masih di batang itu masuk dalam kategori akad riba. Ini nggak boleh. Kecuali boleh kalau langsung dipanen, tapi misalnya tak beli petinya,
Tapi pete itu sudah panen, sudah umur panen. Tak beli petinya sekian. Akad harga, boleh. Ya walaupun tidak hari itu dia panen, besok dia bisa panen kan. Tapi nggak nunggu sekian bulan. Misalnya jambu. Jambunya masih alpukatnya masih muda. Terus datang nih tukang borong gitu kan. Tak beli alpukatnya sekian ratus ribu. Tapi panennya masih setengah bulan, masih 2 bulan, ndak boleh. Itu riba. Banyak, ya tadi banyak praktek riba diamalkan tuh banyak. Termasuk singkong. Singkong itu boleh kita beli sehektar singkong tanam itu, mau dipanen, tapi sudah siap panen. Begitu dia belum siap panen, ndak boleh, tunggu dulu sampai dia siap panen. Masalah dia mau manennya kapan terserah. Di kampung saya itu kayak gitu, pete, alpukat, duku. Duku itu masih ijo-ijo itu loh Pak. Udah diborong. Saya mikir aja geblek aja yang borong. Tahu sendiri orang kampung saya. Begitu dukunya mateng, ngambil sendiri. Yang punya kebun nggak tanggung jawab. Orang dia diborong orang ini. Karungan orang ngambil. Begitu yang borong datang, kok dukunya dulu nggak banyak perasaan kata dia. Lo kok ini segini? Di maling kampret katanya. Kampret Pak yang jadi tersangka. Allahu Akbar. Padahal bukan kampret biasa, kampret pala hitam. Itulah mafsadatnya ya. Itulah kejelekannya memborong buah yang belum langsung dipanen. Jadi memborong buah atau tanaman yang belum langsung dipanen itu hukumnya haram, termasuk perkara riba. Termasuk juga di kampung itu sampai sekarang masih marak tuh gadai-gadai itu loh Pak. Itu kan haram si gadai itu. Itu riba. Tapi di kampung itu banyak betul gadai-gadai sawah, kebun itu. Na'udzubillahi min dzalik. Perkara haram tapi jadi kebiasaan. Karena susahnya ngapa? Pengulunya yang duluan kayak gitu. Apa P3N-nya gitu. Ya kan pikir orang dia ngerti agama. Pikir orang boleh. Padahal perkara yang sangat diharamkan dalam agama. Baik, demikian kita lanjut lagi perjumpaan yang akan datang. Saya tidak bisa isaan di sini karena ada jadwal tarhib Ramadan malam ini. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanannya lancar karena ke Jati Agung Pak. Mudah-mudahan lancar dan mungkin salat di perjalanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.